Halo, selamat sore. Bertemu di talk show minggu ini. Dan pada minggu ini, yang hadir adalah dari Astra Daihatsu Tegal. Kita langsung saja sapa ini, tamu kita dari Astra Daihatsu Tegal, Pak Budiman Kaslan ya. Nah, selamat sore Pak. Selamat sore, Pak. Mungkin agak sedikit dekat Pak dengan mikrofonnya Pak. Halo, tes. Iya. Oke. Maklum, Nora belum pernah siaran, Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak. Siap. Apa kabar Pak Budiman? Hari ini baik, sehat Baik ya, sih. sehat ya. Pertama sehat dulu ya. Kalau zaman sekarang yang penting sehat ya. Betul. Apalagi cuacanya kan sekarang lagi bolak-balik nggak karu-karuan ya. Ya, siang panas, kalau sore hujan, ya kan gitu-gitu terus ya. Pak Budiman Kaslan, beliau adalah supervisor dari Daihatsu Tegal ya. Kita tahu bahwa yang namanya mobilitas orang sekarang ini, pergerakan orang gitu ya, dari satu titik ke titik lain, apalagi yang dituntut karena pekerjaan, karena keperluan dan lain sebagainya. Yang pasti sekarang ini pergerakan orang sudah sangat mobilitas sekali. Nah, tentu membutuhkan kendaraan dan pilihannya memang ada dua kan, mau roda berapa kan gitu. Cuma kalau kemudian kita berpikir untuk kenyamanan, untuk keamanan, mobil pasti menjadi sebuah pilihan ya Pak ya. Tetapi kan kita juga tahu bahwa kemarin itu selama 2 tahun kita masuk ada masa pandemi. Hampir semua sektor kemudian terganggu dengan pandemi itu. Saya yakin mungkin dari sektor otomotif pun juga penjualannya sangat-sangat terganggu ya Pak ya. Betul. Kalau dari Daihatsu sendiri seperti apa nih Pak pada saat pandemi kemarin? Wah, kalau ngomongin pandemi kita balik ke tahun 2020-2021 ya. 2021 awal lah ya, 2020 awal sampai dengan 2021 mau akhir itu, menurut saya sih sebagai orang yang bekerja di bidang otomotif juga itu terasa sekali ya dampaknya. Karena kan penurunan pasarnya sendiri itu ngedropnya luar biasa, nggak nasional. Bahkan kalau kita ngomongin nggak usah jauh-jauh, di Brebes, Tegal, Pemalangnya aja itu turunnya, kalau saya tidak salah ya datanya, saya juga data pastinya tuh belum ketemu, udah pernah baca, tapi maksudnya belum nggak saya bawa sekarang. Itu dari 9.000 unit keseluruhan market ya, dari 9.000 unit turun di tahun 2019 itu 9.000, di tahun 2020 itu turun sampai 6.400. Dari 9.000 betul ke 6.400 betul. Berarti ada 3.000-an unit itu ya? Iya, yang maksudnya 3.000 selama 1 tahun, yang di 2020 beli ya, di 2019 beli, di 2020 nggak beli. Berarti ya hampir 50% ya penurunannya mungkin ya? Iya, hampir 50%. Jadi memang dampaknya memang sangat luar biasa ya tuh dari saat pandemi itu. Dan itu bertahan ya Pak ya, bertahan sampai dengan mungkin kalau saya ngomong sampai waktu itu yang COVID yang Omikron ya, yang agak parah ya. Ada ya. Kemudian kita ada peningkatan Betul, lagi dengan ada varian baru gitu ya. Dari PPKM, PPNBM otomatis kan mobilitas tuh berkurang lah ya. Mungkin ya setelah vaksin kedua itu baru mungkin ada sedikit pelan-pelan, grafiknya sudah mulai nanjak, tapi masih kecil ya. Mungkin setelah booster dan kemarin dibuka boleh mudik, nah itu baru mulai angkanya ini yang belum kembali juga, belum kembali sebelum COVID, tapi ya ada perbaikan. Nah, kalau sekarang ini kan kita alhamdulillah nih ya, ya namanya COVID-nya sudah mulai melandai, ya meskipun memang belum hilang, ya. Bahkan ada info sekarang ada kenaikan lagi gitu. Ya. Gak tahu ini COVID nggak mau pergi-pergi. Ya, yang baru ini apa sih? Ya, kalau tidak salah itu kan. Nah, tapi dengan adanya kasus COVID yang melandai ini, kelihatannya kan sektor ekonomi juga sudah mulai ada peningkatan. Daya beli masyarakat juga pasti sudah mulai naik juga. Ya. Sekarang ini gimana yang dirasakan sama Astra Daihatsu Tegal terutama? Itu ya kerasa di angka jualan aja sih.
kalau misalnya di 2020 di 2021 itu kita mungkin 1 bulan hanya berkisar di angka 40 sampai 60. Kalau di tahun 2022 dari akhir 3 bulan terakhir 2021 sampai dengan di 2022 ini udah mendekati ke 80, 90, dan yang paling puncak tertingginya setelah Covid ya, itu terjadi kita di bulan Maret itu bisa ke angka 100 lagi untuk pertama kalinya setelah Covid. All varian itu. All varian. Tapi kalau dari target sendiri gimana? Kalau target ya namanya dari perusahaan mah nggak turun ya. Kalau target mah nggak akan turun ya. Nggak, maksudnya tapi kan perusahaan juga pasti paham lah, manajemen Betul. juga ngerti lah bahwa sebelum Covid dengan setelah adanya Covid, meskipun mungkin sama-sama target, tapi kan angka targetnya mungkin ya tidak sama seperti yang sebelum sih. Iya. Naik kalau ngomongin angka target, aduh Bapak bahas target nih kita jadi deg-degan nih sebagai orang salesman ini. Ya kan kalau misalnya target sih cenderung naik ya Pak, tetap naik ya, biarpun waktu pas saya Covid juga itu ada naik, tapi biasanya memang nanti akan Mungkin ada penyemangat mungkin ya, biar Iya. orang jualan tetap Betul, harus semangat, karena betul. kalau tanpa target kan nanti malah seperti apa gitu ya. Iya betul, kan kita usaha dulu ya. Apalagi kan kalau bisa dibilang kan, apalagi menurut saya untuk industri otomotif ini didukung pemerintah banget loh Pak. Betul. Apalagi kan waktu kemarin mungkin kalau Bapak juga ingat waktu pas di 2021 tuh kan ada kebijakan PPNBM. Nah itu kan yang keringanan pajak PPNBM itu benar-benar memboosting lah ya, bisa bilang memboosting. Biarpun sekarang udah nggak ada pajak PPNBM, tapi kan kondisi ekonominya memang sudah agak naik berangsur-angsur membaik gitu. Jadi yang pasti sekarang ini penjualan sudah mulai naik. Betul. Ya. Walaupun mungkin kalau kita bicara target ya masih belum juga target ya. Tapi keinginan dari Astra Daihatsu Tegal sendiri, kalau kita bicara tentang nasional, kemudian juga yang lokal sini, barangkali Pak Budiman juga mungkin paham, sebenarnya pengen pada posisi yang keberapa sih Pak? Kalau kita sih mempertahankan peringkat 2 secara nasional aja sih. Sekarang peringkat 2? Peringkat 2 sudah mungkin selama saya bekerja di Daihatsu ini selalu peringkat 2 secara nasional ya. Tapi kalau di Jawa Tengah sendiri ya peringkat 2, sempat sebentar dekat peringkat 3, tapi saat ini sih udah peringkat 2 lagi. Tapi kalau untuk lokal Tegal sendiri misalnya? Lokal Tegal sendiri peringkat 2. Kita peringkat 2 Peringkat juga. 2. Daihatsu peringkat 2. Sekarang masih bisa bertahan itu? Masih bisa bertahan. Kira-kira bisa nggak Pak menyalip bisa jadi peringkat 1 gitu? Wah, kalau nyari peringkat 1 berat ya. Varian mereka soalnya lebih banyak ya. Sama kan ibaratnya kalau yang peringkat 1 kan kebetulan kakak ya Pak ya. Kakaknya kita gitu kan. Jadi kan nggak boleh lah kita. Tapi sebenarnya kan masih dalam satu. Betul, masih dalam satu perusahaan yang secara holdingan masih sama. Gitu sih. Jadi kan tidak terlalu, kalau bilang sakit hati ya tidak terlalu sakit hati juga kan, karena dikalahkannya sama kakak sendiri gitu ya. Betul. Ya pokoknya patokannya ya kita mempertahankan peringkat 2 aja sih. Tapi ada kompetitor lain yang kelihatannya sudah mulai. Kompetitor lain rata-rata juga udah mulai banyak yang udah mulai ya, kita lihat dari pamerannya aja sih. Kalau di pameran di sekitar Tegal ini udah pada mulai rutin ya. Brand-brand lain nggak cuma kita Daihatsu, nggak cuma kakak, nggak cuma itu sudah mulai banyak yang pameran lagi ya. Berarti memang secara pergerakan promosinya kita udah masif lagi menaruhkan kembali ke masyarakat gitu sih. Tapi kalau dari tipenya sendiri, lebih banyak yang untuk kelas niaga atau yang untuk passenger sebenarnya sekarang ini? Kebutuhan Ya. customernya. Hampir berimbang ya kan. Kalau Daihatsu, kalau kita ngomongin Daihatsu kan kita memang unggul di produk-produk niaganya ya, seperti Daihatsu Grand Max, mau itu pickup, mau itu minibus, mau itu blind van, itu kan kebetulan masih menjadi pilihan bagi masyarakat di sekitar Tegal ataupun Brebes ataupun Pemalang. Dan kalau misalnya kita ngomongin unit passenger juga untuk seperti varian Daihatsu Sigra, Daihatsu Ayla itu juga masih banyak yang cari sih, masih tinggi lah. Yang pasti sekarang sudah mulai optimis lagi ya Pak Budiman Ya ya. harus optimis dong. Dan daya belinya juga sudah mulai bagus ya. Iya.
bahkan juga menurut support dari lembaga-lembaga pembiayaan juga, kalau yang waktu di tahun 2020 kalau menurut saya mereka pasang jangkar ya Pak, kita ngomongnya udah nggak nginjek rem lagi nih. Kalau dulu itu mereka pasang jangkar, di tahun-tahun ini ya sudah mulai sama-sama ngegas bersama gitu sih. Kalau boleh tahu nih dari customer-nya sendiri, mereka itu kebanyakan berasal dari kelas ekonomi yang mana nih? Apakah dari pegawai yang lebih banyak atau justru kalau di Tegal dan sekitarnya kan kita banyak petaninya ya, UKM. UKM-nya juga. Itu lebih banyak mana Pak Budiman kalau persentasenya selama ini? Kalau Daihatsu itu kebanyakan ya karena menyesuaikan kondisi demografinya Tegal juga ya, Tegal dan sekitarnya kan kebanyak banget itu UKM kecil sampai menengah itu butuh kendaraan niaga, ya otomatis kita pasarnya kebanyakan di sana gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita mungkin kalau daerah Adiwarna itu kan dibilangnya Jepang kecilnya Indonesia, betul kan ya. Nah, itu kan makanya kan berarti kan menandakan kalau gak cuma itu aja, maksudku banyak sekali, mau dari bisa kita ngomong ya kan di coverage area kita kan di Tegal sekitarnya itu banyak sekali UMKM yang kecil, dan menurut saya di saat menuju perbaikan pandemi ini juga mulai bergeliat lagi gitu sih Pak. Baik Pak Budiman, kita akan break dulu, tapi nanti kita akan ngobrol lagi, kita akan kupas lagi. Orang yang pengen mobil itu banyak, tapi kadang-kadang apalagi untuk newcomer, apalagi untuk para pemula, kadang-kadang kita bingung juga kan, saya mau pilih mobil yang mana ya. Nah mungkin dari Pak Budiman nanti bisa menyampaikan tipsnya kepada mereka, bagaimana sih tips untuk memilih mobil bagi newcomer atau bagi pemula ya. Tapi nanti kita break dulu sesaat. Introducing all new Terios. Now, every day will be a good day for adventure. Go fearlessly. Make your best journey. Every time. Everywhere. Start your daily new adventure with all new Terios. All new Terios is my DNA. Daily new adventure. Daihatsu Sahabatku. Daihatsu Sahabatku. Kita tahu bahwa orang pengen mobil itu banyak kan. Betul. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang kendaraan yang nyaman, kendaraan yang juga tingkat keamanannya lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan lain. Apalagi kalau kita bicara juga dengan faktor cuaca. Sekarang kalau kita naik kendaraan roda 2, semahal apapun tetap aja kehujanan, tetap aja kepanasan gitu ya. Makanya pilihannya kalau kita pengen nyaman, aman ya mobil kan. Iya. Tapi persoalannya kan tidak semua orang kemudian punya pengetahuan nih, Pak. Betul. Bagaimana sih kita memilih mobil, apalagi untuk pemula, apalagi yang akan memiliki mobil pertama gitu ya. Mungkin kan banyak tawaran ini itu dari mana, mereka juga gampang sekali tergiur ya dengan iming-iming ini dan itu.
dan sebagainya. Nah, kita kan lebih baik memberikan tips lah kepada Ya, boleh. mereka ya. Boleh. Seperti apa sih sebenarnya cara memilih mobil untuk mereka pendatang baru pemula yang akan membeli mobil ini? Kalau ini kebetulan kan saya juga bisa dibilang ini ya pembeli mobil, umur pembeli mobil pertama ya, sama geng milenial gitu kan atau Gen Z gitu ya. Kalau beli mobil itu pasti kalau menurut saya yang harus paling utama dipertimbangkan adalah kegunaannya dulu. Beli mobil berguna gak nih buat sehari-hari, kepake gak gitu kan ya, kecuali mungkin ada Sesuai orang keperluan betul berarti. ada keperluannya dulu gak nih beli mobil gitu kan. Contoh misalnya saya mau beli mobil biar itu buat jalan-jalan di sekitar jalan-jalan di perkotaan, atau misalnya buat dipakai di hari-hari, atau mungkin beli mobil karena kalau misalnya naik kereta kurang private gitu ya, jadi udah beli mobil buat mobilnya, jadi kebanyakan dipakainya untuk perjalanan jauh. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu adalah harus tahu dulu nih beli mobil itu gunanya untuk apa. Nah, berikutnya siapa aja yang akan pakai mobil itu gitu kali ya. Siapa aja yang akan pakai mobil itu, apakah dipakai sendiri, apakah dipakai bareng keluarga, bareng suami, bareng istri, bareng anak gitu kan. Nah, berarti kan kita baru bisa ngitung deh, berarti kalau sama saya, sama istri, sama anak 2 ada 4 orang. Terus mungkin sama orang tua atau sama mertua jadi tambah 2 lagi 6. Berarti minimal harus mobil yang bisa nyaman untuk 6 orang. Apalagi kalau mobil baru dan Betul, keluarganya besar, kadang-kadang betul. pengen ikut semua gitu. Betul, apalagi kalau mobil betul. Di sini ya antusias ketika Ya, beli mobil betul, itu masih betul, tinggi ya. banget kalau di Tegal dan sekitarnya. Jadi ya yang kedua yaitu berapa orang nih yang akan pakai mobil itu. Nah, setelah ketiga itu baru kita ngomongin masalah budgetnya berapa. Budgetnya itu kalau budget nanti ngomongnya bercabang nih gitu kan. Apakah mau beli mobilnya itu cash atau mungkin saya punya penghasilan segini, kira-kira untuk ngangsur akan mengganggu cash flow harian saya gak ya. Nah, kalau saya sih mungkin ngasih saran atau mungkin tips ya, angsuran mobil itu maksimal adalah 35% sampai 40% maksimal ya. 40 menurut saya sih 35% lah, 35%-an dari pengeluaran si pembeli itu dalam sebulan ya, biar masuknya jangan sampai angsur mobil ini jadi malah membebani gitu kan. Contoh gampangnya mungkin gini, kalau misalnya angsurannya pada angka 2 jutaan gitu. Betul. Ya, berarti minimal kalau memang pengen aman, tidak terganggu cash flow, kebutuhan sehari-hari kita, dan juga ada kebutuhan yang tidak terduga, penghasilan kita 6 jutaan pada bulannya betul. gitu. Iya, pengeluaran kita Kita 6 juta. iya, gitu ya. sebulan 6 juta berarti misalnya gaji misalnya kita dapat sebulan 6 juta, pengeluarannya mungkin 4 juta gitu ya. Bener yang tadi Pak Dani bilang deh. Saya salah, nangkapnya salah, betul. Begitu sih. Kalau itu kita harus sesuaiin juga gitu. Jangan intinya sih kalau saya sih selalu bilang jangan maksain ya. Apalagi kan kalau mobil itu kan kita nggak cuma bayar angsuran. Masih. Jadi makanya mungkin amannya si angsuran tuh di angka 30-35% lah. Karena kita nanti ada ngomongin nanti setiap 3-6 bulan sekali ada perawatan. Terus juga kalau udah jalan berapa kilometer kan itu harus diisi bensin. Terus juga mungkin kalau sudah setahun ada perawatan atau ganti ban ataupun apa. Nah, yang jelas mobil itu untuk jalan kan ada biaya operasionalnya. Betul, ada biaya operasional. Jangan sampai kita punya mobilnya cuma di garasi aja kan. Betul, iya. Tapi sini banyak ya, mungkin gara-gara di Tegal itu banyak orang yang bekerja di luar negeri ya, maksudnya di kapal kan, kebetulan di Tegal ini kan perkapalannya kan anak kapalnya banyak banget. Jadi ya gitu, banyak sering yang bisa bawa mobilnya mungkin suaminya keluar kota. Suaminya keluar kota, keluar negeri gitu kan. Yang tahun sekali baru pulang. Maksudnya baru pulang, baru dipakai. Beneran loh, waktu itu Yeah. pas kapan itu ada ketemu ya, customer itu mobilnya sudah 3 tahun Pak, rajin servis di bengkel kita, di bengkel Astra Daihatsu. Terus belakangan dia mau ganti mobil. Saya ingat mobilnya itu waktu itu
Terios yang model lama, mau ganti Terios yang model baru. Kita terkaget-kaget pada saat lihat kilometer mobilnya itu. Padahal itu udah Iya, berapa sudah tahun gitu 3 ya? tahun, 3-4 tahun ya, 3-4 tahunan ternyata kilometer mobilnya masih 9.000. Itu mobil bener-bener kayak nggak pernah keluar deh. Tapi ganti mobil gitu Ganti kan? mobil. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin pengen punya mobil baru lah ya, maksudnya selalu baru gitu. Ada tambahan lain tipsnya, Pak? Tips lainnya itu ya itu juga yang tadi kan setelah kita ngomongin masalah uang, kita ngomongin untuk perawatannya. Jangan sampai nanti beli mobilnya bisa, ngangsurnya bisa, nggak bisa dirawat gitu loh. Maksudnya perawatannya dalam tanda kutip agak sembarangan lah gitu ya, agak sembarangan gitu. Mungkin musuhnya dikasih air aki, dikasih air biasa. Enggak gitu ya. Enggak maksudnya lebih ke perawatannya kan juga harus, mobil itu harus dirawat. Namanya kan kalau mungkin beberapa orang yang ya kalau misalnya habis hujan ya dicuci, ya terus misalnya habis kemana, mungkin habis dari perjalanan jauh dicek kondisinya, seperti itu sih. Harus bisa dirawat mobilnya, pertimbangannya ada gak waktu, tenaga dan uang untuk merawat si mobil ini. Tadi kan sesuaikan budget, disesuaikan dengan kebutuhan. Kegunaan dulu, tentukan dulu kegunaannya. Nah, kita sudah nih kegunaannya untuk apa, sesuaikan dengan budget juga kita sudah nih hitung-hitungan. Ada hal yang lain nggak? Pilih dealernya mana dong gitu ya? Oh, pilih dealernya ya kan. Kalau saya sih kan memang Daihatsu, nanti promosi boleh ya. Ya belinya Daihatsu gitu. Ya inilah pilih juga sih, maksudnya pilih-pilih juga untuk kalau misalnya nanti udah dapat brandnya di mana gitu ya. Tapi kan kalau pada sore hari ini pasti harapan saya para pendengarnya pilihnya Daihatsu. Oh iya pasti. Iya kan? Karena apa ya? Ya di samping dealernya kan juga dekat dari dalam betul. kota Tegal sendiri. Iya. Mau perawatan juga nggak usah jauh-jauh Betul. kan. Bahkan kalau misalnya waktunya nggak ada, mobilnya di rumah, kita ada layanan namanya Daihatsu Mobile Service. Bisa Kita dipanggil, bengkelnya kan? yang datang, bukan customer yang datang, bengkelnya yang datang. Kemudian juga dari sisi spare part kan juga perlu kita Betul. pikirkan juga. Cari mobil yang memang spare partnya gampang Dan kan murah. begitu, dan murah Ah. seperti itu. Dan gampang mendapatkan, ya bener, gampang dan murah gitu ya. Kemudian di dealer juga pelayanannya ramah gitu. Iya. Nah, Harusnya ramah sih, karena kalau ramah itu salah satu nilai penilaian kita ya. Kalau karyawan di komplain itu, waduh, makanya kita selalu berusaha banget memberikan yang terbaik kepada pelanggan gitu. terus ada yang paling signifikan dari tips tadi apa nih Pak? Misalnya selain tadi tentang kegunaan, kemudian juga penyesuaian budget kita, kemudian juga pemilihan merek dan lain sebagainya. Tapi yang paling signifikan itu apa nih Pak? Yang paling signifikan menurut saya juga jangan mudah tergiur sama promo. Nah itu juga agak penting tuh. Atau maksudnya mungkin di lapangan teman-teman yang lagi dengerin semua ini ketemu ditawarin harganya murah banget nih gitu kan. Ada cashback lah. Iya gitu kan. Macem-macem lah pokoknya gitu ya. Betul, tapi tahu-tahu nanti janjiannya nggak di dealer, janjiannya di mana. Maksud saya arahnya ke situ loh Pak. Dalam artian jangan sampai salah pilih tenaga penjual gitu loh. Makanya pastikan tenaga penjual itu benar-benar mau di brand manapun ya, maksud saya pastikanlah di brand manapun, mau itu di Daihatsu atau di brand lainnya gitu loh, si tenaga penjual ini dikenal gitu, dikenal. Terus juga mungkin ketika dicari di, apalagi kan sekarang zamannya udah canggih ya, udah zamannya internet gitu kan, dicek ada namanya, ada Instagramnya, ada bukti nih foto-foto dia serah terima kendaraan. Jangan sampai nanti udah menyerahkan uang ke mereka, atau apalagi kan kalau di Astra kan memang SOP-nya lumayan terjaga ya. Kita tenaga penjual itu tidak boleh megang uang customer lebih dari 1 kali 24 jam. Dan kalau misalnya customer ingin langsung dari rekeningnya ke rekeningnya Astra itu juga bisa. Mungkin itu juga yang harus dipertimbangkan sih. Jangan mudah percaya ngasih uang ke orang yang mungkin apalagi kan baru ketemu. Betul. Makanya benar-benar harus hati-hati juga sih dalam memilih tenaga penjual itu. Dan pastikan juga kalau ada sebuah transaksi jangan ke rekening pribadi ya. Betul, jangan ke rekening pribadi. Lebih baik kan langsung ke rekening dari dealernya itu sendiri. Ya itu kan memang satu hal yang harus diperhatikan juga untuk menjaga hal-hal yang tidak pernah kita inginkan. Seperti itu.
Karena kalau orang kalau sudah pegang duit kan bisa juga lupa gitu ya. Betul. Oh Pak, ada satu lagi yang saya kelupaan. Ini balik lagi ke tips mobil baru ya. Ini kita tips membeli mobil baru tuh satu juga, nih yang penting, perhatikanlah harga jual kembali. Dalam artian kan gini kan, kita mendoakan semua orang, semua sahabat Daihatsu yang nantinya beli Daihatsu itu kan rezekinya semakin hari semakin meningkat gitu ya, Betul, karirnya semakin betul. bagus, terus juga pendapatannya makin baik. Terus mungkin awalnya dia cuma anak satu, tiba-tiba jadi ada anak 3 gitu kan, butuh mobil yang lebih luas. Nah tapi kan mobil lama di satu sisi, mobil lamanya harus dilepas nih. Nah kan kalau misalnya beli mobil baru itu juga harus pertimbangkan harga jual kembali mobil itu seandainya mau diganti. Itu sih, itu juga salah satu pertimbangan ya kalau mau beli mobil baru kalau menurut saya. Karena ya kita juga tahu sih di lapangan ya, ada satu merek, ya tidak usah kita sebutkan memang brandnya, baru sehari aja menjadi milik kita. Mungkin karena satu hal kita sangat-sangat butuh kepepet dan harus kita lepas lagi, itu kan langsung Nah, ya. jatuh kan harganya. Seperti itu mungkin yang dimaksud Pak Budiman tadi. Iya ya, jangan sampai salah pilih. Malah ini loh Pak, ada kayak dulu sempat ya, ada satu produknya kita itu harga baru sama harga kayak misalnya itu udah mobilnya udah jalan tahun setengah gitu ya, tapi penurunannya kecil banget. Bahkan ada mungkin ini ada satu tipe dari brand lain yang malah naik gitu kan. Makanya jangan sampai salah pilih ini aja brand, dan dicek juga harga jual kembalinya si mobil itu sih. Itu kan beberapa tips yang perlu diketahui oleh mereka yang memang punya keinginan untuk memiliki mobil tapi belum punya pengalaman, karena sebagai pemula hal-hal yang semacam itu memang harus diperhatikan ya. Masih ada tambahan lain nggak Pak Budiman mungkin untuk tips bagi mereka para newcomer ini, para pemula ini yang ingin memiliki mobil baru? Udah sih Pak, maksudnya itu udah saya sebutkan semua ya ke pengalaman saya. Dan ketika ada mungkin konsumen yang nanya, bahkan teman saya kadang-kadang juga nanya gitu kan, lu lagi pengen beli mobil ini nih gitu kan, saya pasti akan nanya fungsi beli mobil ini apa gitu kan. 2, budgetnya ada segitu. 3, oh ya udah bisa ngangsur ya, bisa. Terus belinya di mana, mau beli di mana gitu. Terus sama yang terakhir ya tadi, kuat gak ngerawatnya gitu kan, kuat gak ngerawatnya. Setelah udah ngomongin kuat gak ngerawatnya, ya udah, ini yang tempat belinya bener gak. Nah terakhir, nanti kalau misalnya mau dijual kembali, harganya gimana gitu sih. Dan yang pasti kalau di dealer Astra Daihatsu Tegal itu kan menerima konsultasi kan Pak. Betul. Jadi kan kita datang ke sana tidak dipaksa harus beli, minimal kita tanya-tanya dulu. Betul. Boleh kan Pak ya? Saya ya kurang lebih ya Pak, ketika saya beberapa kali ketemu customer, itu ya 7 pertanyaan itu saya tanya, Ibu beli mobil ini kegunaannya untuk apa? Itu mungkin beberapa customer mungkin nanti akan, kok saya mau beli mobil kok malah jadi ditanya-tanya. Enggak, tapi jangan sampai kita pilihin mobilnya itu salah kan. Karena kan kalau mobil itu pasti kan ada tipe-tipenya ya, kayak Daihatsu misalnya Daihatsu All New Xenia ya, ada tipe M, ada tipe X, ada tipe R, ada yang mesinnya 1500. Nah itu kan kita harus tahu dulu nih konsumen ini butuhnya seperti apa, jangan sampai konsumen salah beli gitu sih. Makanya bisa sangat menerima untuk konsultasi ke tenaga penjual kami. Kalau misalnya mungkin bingung, bisa langsung datang ke dealer Daihatsu yang di Jalan Kolonel Sugiono, atau mungkin pendengar yang agak di luar kota, misalnya kayak di Slawi, itu nanti ada di Astra Daihatsu Slawi, tinggal dicari di Google Maps, atau mungkin yang Brebes Astra Daihatsu Brebes, kalau yang Pemalang Astra Daihatsu Pemalang, gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Budiman sudah menyampaikan tips untuk mereka-mereka yang ingin memiliki mobil tapi juga masih awam pengetahuannya tentang mobil, kemudian juga seringkali dibingungkan dengan merek ya, dengan brand. Dengan tips yang tadi Pak Budiman sampaikan, mudah-mudahan sangat-sangat berguna sekali. Ya. Kita nanti akan teruskan lagi perbincangan kita. Kalau yang ngomong orang Daihatsu, tentang Daihatsu pasti yang baik-baik. Nanti saya akan datangkan satu orang. Nah, dia adalah pengguna dari mobil Daihatsu. Saya tanya langsung nanti orangnya. Oh iya. Ini yang disampaikan Pak Budiman benar apa enggak sih gitu ya Pak ya? Ini siapa Pak, kok di luar mirip ya? Saya datangkan nanti. Ada satu tamu misterius kita. Oh iya. Nah, Oke. saya nanti akan tanya betul enggak
gitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Budiman tentang kualitas dari Daihatsu ini. Kita nanti akan balik lagi, maka tetap bersama dengan Talkshow minggu ini bersama dengan Astra Daihatsu Tegal. All New Xenia, the next level. Open the window, set yourself free. You're never alone. Follow a dream. Breathe it all out now. You're hair in the breeze. You can run, run, run. You can fly away. You can be. We wander. We roam. We take the road, we make our home. Together, we're never alone. We take the road, we make our home. Let's go! Sirion, sahabat muda. Kembali Talkshow minggu ini dan bersama dengan Astra Daihatsu Tegal. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau yang ngomong orang Daihatsu ya tentu yang baik-baik semua, hal yang wajar gitu. Kalau yang ngomong orang Daihatsu baik-baik semua wajar gitu. Makanya sekarang saya datangkan ya. Pak Budiman juga kaget ya. Gak ngerti mau didatangkan langsung orang yang apa ya, sudah menggunakan Daihatsu ya. Iya. Dan beliau adalah Mas Sandi Hermawan. Selamat sore Mas. Selamat sore. Ya. Kabarnya gimana? Baik? Baik saja. Ya. Betul menggunakan Daihatsu? Betul. Ini saya integrasi nih seperti sore hari ini. Waduh. Ya. Sepertinya Dari sejak tahun berapa Mas pakai Daihatsu itu? kalau saya itu pakai Daihatsu Minibus itu dari tahun 2008. Tahun 2008. Tahun 2008. Yang tipe apa? Waduh, yang 1300 waktu itu. Pertama kali keluar itu Daihatsu Minibus itu, Grand Max Minibus itu, terus saya. Oh, yang Grand Max Iya, Minibus. Grand Max Minibus tahun 2008. Waktu itu ambil yang 1300. Terus pakai yang Grand Max Minibus juga
Ada itu tahun 2010 apa ya? 2012. Terus sekarang tambah Xenia Berarti sudah 3 mobil Daihatsu. 3, Grand Max-nya 2, Grand Max-nya 2, yang terakhir ini Xenia. Xenia. Nah, menurut pengalaman dari Mas Sandi sendiri selama menggunakan produknya Daihatsu, ya, mulai dari Grand Max, kemudian juga sekarang Xenia, pernah ada keluhan apa? Atau selama ini merasa betul-betul bahwa Daihatsu itu bersahabat dengan kita gitu? Kalau dengan slogannya Daihatsu sahabatku ya betul. Jadi ya dari harga juga masuk akal, value-nya bagus juga, terus untuk perawatannya juga nggak rewel. Saya tuh Grand Max yang tahun 2008 itu ya masih baik-baik aja sampai sekarang. Dari 2008 Iya. sampai sekarang Sampai 2022, berarti sudah berapa tahun? Waduh, Sudah 14 tahun ya? Iya. 14 tahun. Masih Ya, baik-baik saja? masih baik-baik aja. Paling ya cuma perawatan bahan ganti oli gitu-gitu aja sih, bukan perawatan yang Hmm. berat-berat gitu loh. Dan Enggak, mohon maaf, karena selama ini kadang-kadang ada juga ya Pak Budiman, dalam tanda kutip orang berpikiran bahwa ini kan mobil murah, pasti kualitasnya juga nggak bakal bagus lah, gampang mogok lain sebagainya lah. Nah, Mas Sandi sendiri sebagai pengguna langsung ya, sejak dari 2008 tadi itu, pernah punya keluhan yang paling ini nggak sih, yang paling rewelnya tuh apalah misalnya gitu ya? paling Apa rewel belum pernah malahan? sejauh ini ya mungkin karena saya perawatannya juga di bengkel resmi ya, di bengkel resmi Daihatsu, dan juga rutin, jadi mungkin ya untuk yang masalah berat-berat nggak ada ya. Paling ya servis rutin 6 bulanan itu, terus ganti ban gitu-gitu aja sih. Dan juga pemakaian saya mungkin juga bukan pemakaian yang ekstrim, karena pemakaiannya cuma buat antar jemput anak sekolah. Terus kebetulan kan saya juga bisnis antar jemput anak sekolah dari Selawi ke Tegal. Paling itu sih pemakaiannya. Dan itu kan tiap hari berarti kan? Iya, tiap hari. Makanya tiap hari ya bawa kira-kira satu mobil itu sekitar 7-8 orangan ya, 7-8 anak. Ya anak TK SD gitu loh. Jadi kan memang nggak terlalu. Kalau untuk luar kota yang paling jauh, pernah nggak merasakan ada gangguan atau apa gimana di jalan gitu? Waktu itu saya ke Surabaya sih paling naik Grand Max. Itu juga nggak ada masalah. Mungkin ada pengalaman yang paling pengalaman yang paling spesial barangkali ketika sudah 14 tahun setia menggunakan produknya Daihatsu, mulai dari Grand Max, sekarang yang terakhir ada mobil Xenia-nya. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak itu? Kalau pengalaman berkesan baru kemarin sih, pas Pantura ada rob itu ya. Oh iya, ada rob di Pantura, betul. Ya rob di Pantura itu kebetulan saya pakai Xenia. Di wilayah Semarang itu? Iya, tapi ini saya kejadian di Pekalongan. Oh, yang Pekalongan. Pas kebetulan ada kerjaan di Pekalongan, dan itu lokasinya itu harus ngelewatin banjir. Itu mungkin kalau dilihat mungkin sekitar udah 40 sentian ada mungkin. Sampai di dalam kabin mobil itu udah sampai kedengeran suara air. Cuman ya saya jalan pelan-pelan. Tapi nggak masuk airnya itu? Enggak. Berarti pintunya rapat memang ya? Berarti kedap. Dan juga ya saya lewatin itu ya baik-baik aja sih. Tidak bermasalah kemudian dengan mesinnya atau gimana nggak? Enggak ada. Paling cuman karena ada sound, jadi saya cabut sound aja. Karena soundnya memang posisinya kan di bawah, takutnya Ya, kan betul. takutnya ada air masuk atau apa, saya cabut dulu. Karena itu kan ada aliran listriknya Iya. ya. Tapi kalau untuk mesinnya, untuk sensor-sensor yang lain baik-baik aja semua, sampai sekarang saya pakai masih baik-baik aja. Nah, berdasarkan dari pengalamannya Mas Andi selama ini 14 tahun menggunakan Xenia, 14 tahun menggunakan Daihatsu ya, dengan Grand Max dan juga Xenia. Berdasarkan dari pengalaman pribadi yang memang dirasakan sendiri gitu ya, ada pesan nggak nih kepada para pemula, kepada mereka yang memang ingin membeli mobil? Ya. Pesannya Mas Andi apa? Pesan saya sih ya, kalau saya pribadi sih lebih mengutamakan fungsi dan daya tahannya ya.
Kalau masalah gengsi untuk masalah itu memang banyak, tapi kalau untuk masalah fungsi dan harga yang menurut saya worth it, masuk akal, itu ya Daihatsu. Pelayanannya juga gimana? Selama ini Pelayanannya baik? baik-baik aja sih, orang-orangnya juga, bengkelnya juga baik, sama semua. Dan ya memang bener Daihatsu sahabatku itu. Oke, Mas Andi, terima kasih. Iya. Pak Budiman, jadi yang disampaikan oleh Pak Budiman tadi, kalau Pak Budiman kan supervisornya Daihatsu, Ya. ngomong baik-baik tentang Daihatsu itu ya pasti pasti yang baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau dari Mas Andi sendiri kan kita dengar langsung nih Pak Budiman. Ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Budiman selama ini ya memang begitu adanya ya. Gimana Pak Budiman tanggapannya dari pengalamannya Mas Andi? Oh, yang pertama sih saya mengucapkan terima kasih ya, Mas Andi sudah 14 tahun percaya sama Daihatsu, percaya juga sama bengkel pelayanan, ya pasti pelayanan penjualan dan purna jual kita juga, maksudnya tadi kan sesuai dengan cerita, servisnya kan di bengkel kita, itu kan berarti kan bisa dibilang sahabat setia, ya, sahabat setia. Dari sahabat setia Daihatsu saya terima kasih, dan udah sampai unit ketiga masih Daihatsu kan berarti kan loyalitasnya ya. Saya bersyukur lah Daihatsu bisa memuaskan kebutuhannya Mas Andi untuk kebutuhan unit kendaraan mobil. Itu sih pasti saya ucapin terima kasih. Ini kan ada Xenia tipe yang terbaru. Apa ada rencana nanti mau nambah lagi unitnya Mas Andi? Sejauh ini sih kan saya udah memang pakai itu sih, Oh, pakai yang terbaru. Yang itu. Xenia yang terbaru? Iya. Itu untuk nambah lagi mungkin belum tahu ya. Tapi kalau untuk saat ini ya paling cocok lah. Gimana dengan Xenia yang terbaru ini sekarang ini? Yang jelas enak, mobilnya enak, dan juga untuk masalah banjir juga udah terbukti, saya sendiri Yeah. sudah membuktikan. Terus untuk pembawa barang juga cukup, untuk bawa keluarga juga nyaman, karena ya memang bisa untuk, kalau lihat reviewnya itu kan banyak tuh yang bisa bikin sofa mod dan lain-lain, itu juga kepake banget. Kayak kemarin saya sekeluarga ke Solo juga saya model seperti itu, dan anak istri juga senang, nyaman, yang nyetir juga nyaman, untuk bensin juga irit, ya memuaskan sejauh ini. Baik, Pak Budiman, terakhir nih Pak, lagi ada promo apa dari Astra Daihatsu supaya orang yang sekarang sudah tahu tipsnya bagaimana cara memilih mobil baru untuk para pemula sudah mulai tertarik nih, tapi kan kemudian mereka juga bertanya-tanya, ini lagi ada promo apa nih misalnya, semakin memudahkan mereka untuk bisa memiliki Daihatsu. Kalau untuk promo pembelian itu kan kebetulan kan kita nanti tanggal 23 itu masuk ke periode virtual event Jateng untuk yang Juni 2022 ya. Nah, nanti kalau misalnya di tanggal 23 sampai dengan 30 Juni Bapak atau Ibu melakukan pemesanan atau pembelian di Astra Daihatsu Tegal, ini kan karena acaranya di Jawa Tengah ya, berarti dimanapun ya, makanya di Semarang juga bisa, di Jogja juga bisa, di Solo juga bisa, di seluruh Astra Daihatsu satu Jawa Tengah itu akan mendapatkan, kalau untuk yang cash itu akan mendapatkan tambahan diskon 1 juta dari diskon yang sudah diberikan. Nah, kalau untuk yang kredit udah dapat diskonnya ditambahin, nanti dibebaskan biaya admin juga. Jadi Itu semua tipe. semua tipe, tapi untuk besaran plus diskonnya itu berbeda. Kalau misalnya contoh kayak Rocky gitu ya, plusnya itu nanti bisa dapat tambahan diskon 2 juta. Kalau misalnya Xenia nanti dapat tambahan diskonnya juga 2 juta. Kalau yang tipe lain sih rata-rata 1 juta. Kalau untuk DP minimal berapa sekarang? DP beragam sih Pak, tergantung tipe mobilnya apa, harga mobilnya berapa sih. Tapi kalau kita ngomongin persentase di angka 15%, 18% itu ada. Gitu, tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung kontak ke tenaga penjual kami, atau juga bisa langsung datang ke dealer dan showroom-showroomnya Astra Daihatsu. Yang jelas pasti akan Betul. dimudahkan ya Pak ya. Sama boleh nambahin promonya bengkel? Silakan. Ya, ini buat sahabat-sahabat Daihatsu yang sudah pakai mobil Daihatsu gitu ya. Ini juga dari bengkel itu banyak sekali promo-promo menarik yang
sahabat Daihatsu bisa manfaatkan ya. Salah satunya ada Parade Kinclong, itu mobil, misalnya mungkin mobil yang 2019 ke belakang gitu ya, mungkin udah ada baret, ada apa, nah itu nanti ada diskon jasa 30% untuk perawatan dan perbaikan bodi dan cat. Terus juga ada Daihatsu Service Reunion. Nah itu apa tuh? Jadi adalah kendaraan Daihatsu tahun produksi 2019, untuk unit passenger itu nanti akan ada diskon menarik untuk jasa dan spare part. Terus juga yang paling seru itu ada beli 2 gratis 1 liter, itu oli Astra Shell ya, jadi oli resminya kita. Terus juga diskon di spare part, terus juga gratis untuk spurring balancing di 2 mobil, dan banyak lah. Sama ada promo cashback juga kalau bagi pengguna Astra Pay. Dan yang paling menarik kalau misalnya nih mobilnya kan lagi musim hujan ya, pada nih ya, lagi musim hujan terus mobilnya kotor pengen dicuci, nah itu bisa langsung datang aja ke bengkel Astra Daihatsu. Ke bengkel cuma buat cuci mobil bisa, namanya kita ada program promo cuci premium ya. Promo cuci premium itu nanti pakai shampoo, pakai sabun-sabun khusus yang merawat bodi dan ban mobil, itu nanti bayarnya cukup 30.000 gitu sih. Sama ya yang lain-lain sih, promo-promo ya gratis jasa 50.000 km, gratis oli untuk pembelian pickup sampai dengan 30.000 km. Itu saya reminder aja, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Itu aja Kak. Baik, terima kasih Pak Budiman Kaslan, supervisor dari Daihatsu Tegal, atas kehadirannya. Sudah Terima kasih berbagi juga. tips ya pendengarnya Sananta. Mas Sandi juga terima kasih Terima sudah kasih, berbagi Mas pengalaman Sandi. juga ya, menggunakan Daihatsu selama 14 tahun dan ternyata tidak ada keluhan apapun. Baik, sampai di sini perbincangan kita bersama dengan Astra Daihatsu Tegal. Terima kasih dan sampai jumpa.